unboxing mesin pemotong rumput yang saya beli di jual beli online, karena saya ingin mencoba membelinya di jual beli online karena saya melihat harganya yang cukup menggiurkan. Dan terkadang biasanya orang itu akan berpikir-pikir kalau ingin membeli di jual beli online karena mungkin faktor pengiriman mengkhawatirkan, atau dengan adanya faktor penjualan yang si penjual ada unsur mencari keuntungan. Ternyata saya akan membuktikan dengan membelinya dan unboxing, sekalian saya perlihatkan gimana hasilnya ketika membeli di jual beli online. Akan saya percepat videonya supaya tidak terlalu panjang. Dan beginilah penampakannya. Dari luar sudah kelihatan komplit ya. Ada handle tongkat itu yang untuk dipegang, beserta mesin dan juga perangkatnya ada di dalam. Ini saya beli dengan merek Yamaha Pro yang 2 tak ya. Dan sekarang kita lanjutkan proses-prosesnya. Kita buka dulu talinya dan kita buka isi di dalamnya komplit atau tidak. Lihat dari cara pengemasan, mulai dari bubble wrap dan model pengiriman, kelihatannya cukup bagus dan bisa direkomendasikan, karena setelah sampai ternyata dari kardus-kardusnya juga tidak terlalu penyok, ya standar lah, penyok standar, tidak ada penyok yang terlalu parah. Dan untuk pengemasan juga cukup baik. Saya kira untuk pembelian online masih dapat dipertimbangkan, mengingat harganya cukup bersaing ya, cukup bersaing dari toko-toko online sebandingnya. Toko-toko online selainnya itu sangat banyak persaingan harga, dan otomatis dari persaingan harga tersebut akan dapat kita ketahui mana yang lebih murah namun berkualitas. Kita bisa pilih-pilih sendiri gitulah. Dan untuk pemilihannya itu kita juga cukup harus hati-hati ya. Dilihat dulu tokonya itu modelnya seperti apa, dilihat bintang-bintangnya, komen-komenan dari pembeli bagaimana, dan seperti itulah. Kemudian ini kita buka tongkat handle-nya. Cara pembuusan juga baik, tidak ada penyok-penyok yang terlalu berlebih ya. Dan ini penampakan untuk tongkat handle-nya ya. Tongkat handle berputar dengan enteng, normal, kondisi juga bagus.
Nah, ini untuk selang ya, selang yang ditancapkan di ujung handle masuk ke mesin nanti ya. Tidak ada yang lecet-lecet, bagus. Ini selang nanti ditancapkan di sini di ujung handle sini, yang nantinya satunya lagi akan dimasukkan ke mesin sebagai penggeraknya. Sekarang kita buka box yang berisi mesin dan peralatan-peralatan yang masih ada di dalamnya. Ini untuk pengamannya ya, ketika nanti digunakan itu pasti ada pengamannya karena akan berputar dengan keras, kemudian bisa melompat kalau terkena barang-barang yang kecil. Kalau tidak ada pengamannya bahaya. Nah, ini dalam plastik ini ada banyak peralatannya, antara lain pegangan handle, kabel, kunci-kunci, yaitu tombol on off, dan juga takaran oli samping dan bensin. Kelihatannya komplit. Sebelum kita buka, kita coba cek yang lain. Cuma ada 2 plastik ya. Plastik yang satunya ini mesin. Ini mesinnya. Oh, ada 3. Yang satunya lagi masih ada dalam. Untuk penampakan mesinnya, untuk penampakan mesin Yamaha Max Pro 2 tak. Ini untuk buku petunjuk penggunaan mesin potong rumput ini. Ada buku petunjuk penggunaan, kemudian pisaunya original dari pabrikannya berupa besi lempeng. Mata pisau yang seperti ini sangat cocok sekali untuk rumput-rumput yang tipikalnya keras. Dia langsung bisa memotong dengan cepat. Tapi kalau yang model selang, ada kan yang model selang itu ya bisa, cuma selangnya itu cepat habis kalau digunakan untuk rumput yang sifatnya keras-keras. Nah, ini untuk kabel gas yang masuk ke karbu pengontrolan gas. Nah, ini kita buka aja ya, kita buka satu persatu. Ini takaran oli dan bensin. Kemudian kabel yang masuk di on off itu, tombol on off. Kemudian ada kunci L. Nah, ini handle tangan. Kemudian ini tombol on off dan pengaturan gas. Model pengaturannya gasnya seperti ini. Jadi ditarik. Kemudian ini untuk ring pada bagian pemotong. Ada ring dan juga bautnya nanti. Sebelum kita rakit, saya masih ingin membuka pada pada ujung pemotong
yang digunakan untuk mata pisau, karena di sini saya akan juga selain untuk memotong di perkebunan juga akan saya pakai untuk mengolah tanah, pakai pisau yang digunakan membajak tanah itu seperti gambar ini. Jadi untuk mesin pemotong rumput ini multifungsi, bisa digunakan untuk memotong-motong rumput di pekarangan, namun juga bisa digunakan untuk mencangkul, istilahnya kultivator atau apa itu, head tiller atau apa itu namanya ya. Itu digunakan, intinya digunakan untuk menggaruk tanah, menggemburkan tanah, mencangkul tanah. Daripada kita repot-repot mencangkul, kita bisa mencangkul dengan pakai mesin pemotong rumput ini. Jadi mempermudah dan mempercepat untuk kita dapat mengolah lahan. Oke, kita buka saja, karena dari pisau yang untuk digunakan menggemburkan tanah itu ujungnya berbeda-beda, ujung di dalamnya itu berbeda-beda, ada yang bermata segi 4, ada yang bermata segi 9. Nanti kalau salah beli tidak bisa kita pakai. Jadi kita, rencana saya mau beli, karena itu saya lihat dulu ini dalamnya nanti ujungnya segi 4 atau segi 9 untuk Yamaha Pro. Kita buka, lepas dulu bautnya ya kalau ingin mengganti ujung mata pisaunya. Masih ada satu baut ini yang harus dilepas, karena ini nanti terbaut di tongkatnya langsung, jadi ada lubangnya yang membaut di tongkat. Kita lepas baut yang ini, karena sudah ada kuncinya, kita pakai kuncinya langsung, engkol. Sama aja kan kunci, ada yang mengatakan engkol. Nah, kita engkol. Tapi kelihatannya tidak kuat ya, ini kuncinya terlalu tipis, kunci bawaannya terlalu tipis, tidak kuat. Kita coba pakai kunci rumah aja. Lanjut, kita pakai kunci rumah, karena punya kunci sendiri. Kita coba buka dulu. Kelihatannya semua alatnya ternyata komplit ya, tapi kita belum bisa memastikan sebelum kita rakit semuanya dengan sempurna. Nanti kita bisa lihat hasilnya pun, hasil akhirnya setelah perakitan bagaimana. Namun sebelumnya kita selesaikan ini dulu. Oke, sudah terlepas. Sebenarnya untuk baut yang ini tidak perlu dilepas, tidak apa-apa, tapi coba saja. Nah, coba kita angkat dulu aja. Nah, penampakannya seperti ini. Dan ternyata di dalam itu lubangnya segi 4. Jadi kalau kita beli yang mata pisau untuk mencangkul, itu kita pakai yang mata ujungnya segi 4. Kita kembalikan lagi. Jangan lupa bautnya dipasang lagi, ini harus kencang pembuatannya karena putarannya yang cukup kencang juga, jadi bautnya juga harus kencang, jangan sampai terlepas. Baik, sekian dulu untuk video yang pertama, kita lanjut video yang kedua. Terima kasih telah menonton.